Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat ya. Dan anak-anak harus tetap semangat dalam belajarnya. Bertemu lagi dengan Ibu Saro dalam pembelajaran tematik. Sebelum memulai pembelajaran, kalian persiapkan dulu buku paket tematiknya dan alat tulisnya ya. Hari ini pembelajaran ketiga, menirukan gerak alam dalam tarian. Kamu dapat meniru gerakan alam dalam menari. Misalnya, gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Gerakan-gerakan itu dapat dirangkai menjadi tarian. Nah, sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan ya, gerakan keseharian dalam tari. Gerakannya itu menggunakan kepala, tangan, dan kaki. Gerakannya juga ada 3. Yang pertama itu gerakan menggunakan kepala, gerakannya kanan dan kiri. Gerakan menggunakan tangan seperti memetik bunga, gerakan menggunakan kaki seperti meloncat. Sedangkan gerakan alam dalam tarian ini, misalnya gerakan tiupan angin, air mengalir, dan ombak di pantai. Coba kalian bisa lihat di buku ya, 3 gerakan tersebut. Mengidentifikasi percakapan berisi kalimat ajakan. Kalimat ajakan dapat diucapkan dalam percakapan. Saat menulis percakapan, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, permasalahan apa yang akan dibicarakan. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda bacanya. Yang ketiga, penulisan kata yang tepat. Nah, maksudnya di sini, apabila kalian saat menulis percakapan itu, dibicarakan dulu permasalahannya. Nah, contohnya ada di buku paket halaman 28. Ada contoh kalimat ajakan. Nah, ini tuh membicarakan tentang lomba puisi ya. Nah, seperti itu kita harus membicarakan dulu permasalahannya, mau seperti apa dan bagaimana. Yang kedua, penulisan huruf besar dan tanda baca. Jadi, apabila kalian menulis percakapan, kalian harus perhatikan huruf besar dan tanda bacanya. Yang ketiga, penuliskan kata yang tepat. Selanjutnya, halaman 29. Membandingkan bilangan menggunakan simbol. Sebelumnya juga Ibu sudah menjelaskan ya, simbol untuk membandingkan bilangan. Di sini ada 2. Simbolnya itu lebih kecil dari atau kurang dari, dan yang kedua itu lebih besar dari atau lebih dari. Gitu ya anak-anak. Perhatikan contoh berikut. Ada 2 bilangan yang bisa dibandingkan. Yang pertama, bilangan 356. Nah, bilangan ini mempunyai nilai yang berbeda-beda. Angka 3 di bilangan ini mempunyai nilai ratusan. Berarti dibacanya 300.
Angka 5 di bilangan ini juga memiliki nilai puluhan, yaitu dibacanya 50. Dan angka 6 memiliki nilai satuan, dibacanya 6. Jadi kita bisa tambahkan, yaitu 300 ditambah 50 ditambah 6. Hasilnya 356. Dan yang kedua juga sama seperti itu ya. Kita bandingkan saja kedua bilangan tersebut. Cara membandingkannya yaitu kita lihat angka yang paling depannya. Coba angka yang paling depan, angkanya berapa ya? 3, betul. Angka 3 ini memiliki nilai ratusan, dibacanya 300. Dan bilangan yang kedua juga memiliki nilai ratusan, dibacanya 300. Berarti sama ya. Coba lihat bilangan yang pertama yang angka 5 itu. Angka 5 ini mempunyai nilai puluhan, yaitu 50. Dan bilangan yang kedua ada angka 6. Ini. Nah, angka 6 ini memiliki nilai puluhan, dibacanya 60. Coba kalian tahu nggak 50 dan 60 itu besar mana ya? Ya betul, 50 dan 60 itu 60 lebih besar daripada 50. Begitu. Nah, jadi bilangan 356 dengan bilangan 365 itu lebih besar yang 365. Dan simbolnya itu seperti apa ya? Simbolnya itu kalau lebih besar berarti seperti ini. Karena 365 itu lebih besar dan 356 dengan 365 itu simbolnya seperti ini. Jadi 356 lebih kecil dari 365. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, mengurutkan banyak benda. Mengurutkan banyak benda dapat dilakukan dari paling sedikit atau paling banyak. Kedua, urutkan angka penyusunan mulai dari ratusan. Ketiga, jika angka ratusannya sama, urutkan angka puluhan lalu satuan. Jadi seperti tadi ya, apabila kita akan mengurutkan bilangan, kita harus susun dulu mulai dari ratusan, puluhan, dan satuan. Begitu ya anak-anak. Nah, nanti tugasnya kalian bisa lihat di halaman 29.
Kalian kerjakan ya tugasnya di buku paket tematik halaman 29. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.